Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ajeng Kartini, Ibnu Abbas, Ika Muhlida, dan saya Muhammad Rafi Raihan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang learning methodology and activities. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. What is learning methodology? Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Sebelum seorang dosen atau guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam memilih sebuah metode pembelajaran. Faktor tersebut yaitu berpedoman pada tujuan, perbedaan individual anak didik, kemampuan guru, sifat bahan pelajaran, situasi kelas, kelebihan dan kelemahan metode, dan kelengkapan fasilitas. Berikut ini merupakan metode-metode pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima, metode pembelajaran eksperimen. Yang keenam, metode pembelajaran resitasi. Dan yang terakhir, metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksud dari metode ini adalah diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu, dan juga sangat sering digunakan. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelebihan metode pembelajaran konvensional adalah mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah didik yang banyak, dan juga mudah untuk dilaksanakan. Kekurangan dari metode pembelajaran konvensional adalah siswa menjadi pasif, proses belajar terasa membosankan, dan siswa akan merasa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar yang sulit dikontrol, karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman, serta secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu hal untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kelebihan dari metode pembelajaran diskusi adalah yang pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai dan pendapat orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk memperluas wawasan. Yang keempat, dapat membina untuk terbiasa bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan dari metode pembelajaran diskusi adalah membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, serta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic atau dua arah. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa.
Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini, terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Untuk kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran tanya jawab akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahan metode pembelajaran tanya jawab. Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dan menciptakan suasana yang tidak tegang, tidak mudah membuat pertanyaan sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa, sering membuang banyak waktu. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi: menghindari verbalisme, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Kelemahan metode pembelajaran demonstrasi: memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, dan membutuhkan waktu yang lama. Metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kelebihan metode pembelajaran eksperimen: membuat siswa lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaan. Membina siswa membuat terobosan baru. Hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kelemahan metode pembelajaran eksperimen: cenderung sesuai bidang sains dan teknologi, kesulitan dalam fasilitas, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang sempurna. Metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan metode pembelajaran resitasi: yang pertama, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Yang kedua, siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan metode pembelajaran resitasi: yang pertama adalah hasil resume yang dilakukan terkadang hanya menyontek pada teman dan bukan hasil pemikirannya sendiri. Kedua, tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Ketiga, susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resume sendiri. Metode selanjutnya adalah metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata atau field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. Kelebihan metode pembelajaran karya wisata: yang pertama adalah memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Yang kedua, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Ketiga, merangsang kreativitas siswa. Keempat, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Dan kelemahan metode pembelajaran karya wisata: yang pertama adalah kurangnya fasilitas.
Kedua, perlu perencanaan yang matang. Ketiga, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. Kesimpulannya adalah setiap pembelajaran yang berhasil tentu saja membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Untuk menuju keberhasilan, seseorang harus berusaha keras terlebih dahulu. Penggunaan metode-metode pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus pintar dalam menarik perhatian siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Dengan pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran akan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Siswa juga mampu untuk menyerap materi yang diajarkan. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan presentasi kami tentang learning methodology and activities. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada presentasi kami. Kami menerima saran dan kritik agar presentasi kami bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih.